Gedung Kejaksaan Agung terbakar, muncul pertanyaan, benarkah berkas perkara yang tengah ditangani aman dari kebakaran semalam dan kebakaran ini tidak mengganggu kinerja Kejaksaan Agung? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita Simanjuntak yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam. Bang Barita, menurut Anda apakah upaya pemadaman yang dilakukan ini sudah maksimal? Anda sudah datang, kalau tidak salah kemarin malam sudah datang ke lokasi. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda pantau? Ya, yang pertama tentunya selamat malam Mas Wahyu, selamat malam semua, salam sehat. Yang pertama tentunya kita lihat penanganan perkara itu ada di gedung Jampidum dan Jampitsus. Yang terbakar ini gedung utama itu adalah ruang kerja Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Intelijen serta ruang kerja Jaksa Agung dan ruang kerja Wakil Jaksa Agung. Artinya dari sudut perkara yang ditangani tidak ada di gedung utama ini. Jadi itu cukup melegakan kita. Itu berarti dokumen-dokumen penanganan perkara yang sedang atau akan berjalan itu aman karena memang faktanya berada di gedung yang terpisah dari gedung yang terbakar ini, Mas Wahyu. Nah, saya melihat juga api ya. Ya, itu sudah dipastikan semua berkas-berkas ada di gedung Jampitsus dan Jampidum, tidak ada yang mungkin sedang beredar di gedung yang kemarin terbakar. Ya, ini kan karena memang secara teknis penanganan perkara itu kan langsung ditangani Jaksa Agung Muda Teknis, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan Pidana Khusus. Jadi dari sudut penanganan perkara itu saja secara administratif memang ada di Jampidum dan Jampitsus yang gedungnya terpisah, Mas Wahyu. Jadi aman ya, Anda sudah datang langsung cek ke lokasi dan juga tahu betul peta yang ada di gedung Kejaksaan Agung ini. Artinya kebakaran yang terjadi semalam ini tidak akan mengganggu kinerja teman-teman di Kejaksaan Agung? Ya tentu saja Mas Wahyu, kita kan prihatin atas musibah ini. Tentu saja mungkin ada penyesuaian kelambatan karena ini kan musibah. Tetapi yang paling penting adalah dokumen penanganan perkara aman. Yang kedua, itulah yang kita harapkan, emergency planning segera dibuat, bagaimana agar walaupun tidak ada dokumen penanganan perkara yang musnah, namun kan hal yang berkaitan dengan kepegawaian, perlengkapan umum keuangan, intelijen itu kan perlu diinventarisir, dibuat recovery-nya, dilakukan penelaahan, penelitian, kemudian diinventarisir. Lalu yang paling penting juga bagaimana agar staf pegawai, karena besok sudah harus mulai masuk kerja, bagaimana mereka bisa untuk sementara direlokasi karena gedung tempatnya bekerja kan musnah terbakar. Kita harapkan ada emergency planning untuk mengatasi yang perlu segera cepat agar para jaksa dan pegawai itu dapat bekerja dulu di tempat yang memungkinkan bisa dilakukan segera agar layanan publik juga bisa berjalan, Mas Wahyu. Ya, artinya secara substansi tidak ada kinerja yang terganggu, tapi secara teknis ya, karena memang ruangan banyak yang habis terbakar. Termasuk juga ruang dari Jaksa Pinangki yang ada di ruangan pembinaan yang kemarin malam itu juga terbakar, sehingga munculkan ada dugaan-dugaan tertentu terkait jaksa yang saat ini sedang menyita perhatian karena berperkara terkait kasus Joko Chandra. Kita akan tanyakan hal itu, kita akan perbincangan di segmen selanjutnya. Bang Barita tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan berbincang dengan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Bang Barita, tadi Anda katakan kalau berkas-berkas perkara aman karena berada di Jampidum dan juga Jampitsus yang gedungnya terpisah dari yang terbakar semalam. Tetapi ada kabar juga bahwa ruangan Jaksa Pinangki yang tengah berperkara itu ada di gedung yang kemarin terbakar. Ada dugaan-dugaan yang kemudian muncul bahwa ada yang mengganggu upaya-upaya yang saat ini sedang berlangsung terkait investigasi di internal Kejaksaan Agung. Bagaimana Komisi Kejaksaan melihatnya? Ya, saya kira Mas Wahyu ini kan musibah. Jadi marilah kita serahkan proses mencari sebab penyebab musibah ini kepada organ yang bertanggung jawab dan punya kompetensi melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut teknis penanganan perkara, apabila satu perkara itu telah dinyatakan lengkap seperti oknum jaksa P kan sudah ditetapkan tersangka, sudah ditahan, maka seketika itu dokumen perkara serta alat buktinya itu sudah ditangani oleh unit kerja terkait, dalam hal ini Jampitsus. Jadi tidak perlu ragu misalnya karena terbakar lalu buktinya seperti apa. Jadi dokumen-dokumen berkaitan dengan penanganan perkara oknum jaksa P itu sudah berada
di dalam penanganan Jampitsus yang ada di gedung yang terpisah. Sekali lagi kita berharap ini bisa diatasi dengan segera musibah ini. Marilah kita serahkan investigasinya kepada organ yang bertanggung jawab dan punya kompetensi agar tidak menimbulkan spekulasi kemana-mana, Mas Wahyu, di tengah-tengah suasana yang lagi menghadapi musibah ini. Kita juga berharap Korps Adiaksa semangat, solid untuk recovery, untuk bisa bangkit bahu-membahu mengatasi keadaan ini, melakukan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dan merecovery seluruh penanganan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya secara psikologis di internal Kejaksaan Agung, apakah tidak akan terganggu dengan adanya peristiwa semalam ini? Ya, tentu saja Mas Wahyu, kan pastilah ada kendala karena kan ada musibah. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menumbuhkan semangat untuk bangkit ya di tengah-tengah musibah ini. Dan saya kira dalam penanganan perkara kejaksaan yang sudah cukup teruji selama ini, saya kira ini bisa diselesaikan. Tentu ada penyesuaian keterlambatan mungkin 1-2 bagian, tapi itu adalah bagian dari yang saya katakan tadi, emergency planning yang disiapkan sehingga bisa cepat recovery-nya, Mas Wahyu. Jadi Komisi Kejaksaan yakin bahwa apa yang terjadi semalam ini adalah murni musibah atau kecelakaan, bukan ada upaya teror atau apapun semacam itu? Iya, kalau sekarang kan saya tadi sampaikan ini kita serahkanlah kepada penyidik yang berkompeten untuk memutuskannya, Mas Wahyu, supaya tidak menimbulkan asumsi atau spekulasi kemana-mana, biar bekerja secara profesional dan secara objektif. Saya kira itu lebih baik dalam suasana seperti ini, Mas Wahyu. Ya, Bang Barita, ada satu pertanyaan yang mungkin ini secara logika menjadi pertanyaan dasar. Bagaimana mungkin gedung Kejaksaan Agung yang begitu vital bisa terbakar hampir habis demikian besar. Api kita lihat sejak semalam, bahkan baru sekitar sore tadi baru dinyatakan benar-benar padam. Apa menurut pandangan dari Komisi Kejaksaan untuk menjawab hal itu? Iya, inilah yang saya katakan langkah cepat pertama kan pemadaman. Lalu langkah kedua adalah pendinginan, inventarisasi, emergency planning. Baru berikutnya adalah evaluasi keseluruhan, Mas Wahyu. Yang paling cepat harus segera dilakukan bagaimana agar tidak mengganggu kinerja penanganan perkara. Bagaimana layanan publik tidak terganggu, kan itu. Lalu berikutnya tentu saja evaluasi keseluruhan harus dijalankan. Tetapi yang paling mendesak dua hal tadi saya kira harus segera dilakukan. Begitu, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Barita Simanjuntak atas waktunya di